Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka aradis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini yang udaranya agak dingin mendung lantaran pada saat ini musim penghujan, artinya di ujung menjelang tahun. Jadi pertama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini adalah dengan izin Allah, dengan mempergunakan waktu umur yang diberikannya. Yaitu kenapa kita datang berkumpul kemari adalah untuk memberikan kata-kata ta'aziyah atau menghibur, yang mana tadi subuh sekitar jam 5 subuh ya Pak, jam 4 seorang ayah, seorang atok atau seorang ompong yang disayangi, yang dicintai oleh anak-anaknya dan yang disayangi oleh cucunya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, apa kewajiban kita? Kewajiban kita yang pertama adalah apabila kita mendengar seseorang yang kita kenal orangnya, tak usah pun dibilang, disampaikan oleh keluarganya atau kawan-kawannya bahasa Bapak ini maralaut pohon ya? Bapak maralaut pohon meninggal, walaupun tak dikasih tahu, kita wajib datang. Berbeda dengan undangan pesta atau undangan dan lain-lainnya. Tidak usah pun disampaikan orang, maaf Bapak, saya tadi dapat beritanya sekitar jam 5:30 berkejutan saya baru pulang dari Medan menjemput anak, datang telepon sahabat saya Suhardi, kemudian suaranya kurang dengar, disampaikan lagi oleh Pak Kadus, Pak Ananda Jamakdin. Jadi beritanya adalah abang Anda dari ini Muslim Sepohan berpulang ke rahmatullah katanya. Jadi kapan? Jam 5 atau jam 4 tadi. Sudah subuh kan? Sudah Pak. Jadi ini saya nostalgia sedikit. Pantas saya sekitar sebelum asar menjelang asar, saya teringat ke batang kuis ini. Ada apa ini? Jadi setelah datang teleponnya, oh berarti Allah ingin menyampaikan kepada saya bahasa saudara kita telah berpulang dipanggil oleh Allah. Ini dia. Jadi Bapak, Ibu, para ta'asiyah, khusus kepada anak-anaknya dan ibu kami atau istri dari mendiang, ibu. Jadi ini sebelumnya saya ingin bernostalgia. Ini keluarga Muslim Pohon ini sungguh sangat dekat kepada saya. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu mama kita meninggal. Sempat juga saya, Bapak Ibu memberikan kata-kata ta'aziyah. Kalau nggak salah saya di sini, yang tadi sana, udah lupa saya.
Jadi ini anaknya pula, alhamdulillah. Umur masih diberikan, kesempatan masih diberikan Allah. Jadi saya datang dari Sungai Rotan, tapi saya masih penduduk Batang Kuis, belakang Masjid Muhammadiyah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, innamal mu'minuna ihwatun, kata Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, 1, 2, 3 semuanya. Apabila salah seorang di antara kamu ditimpa musibah, berikan kata-kata nasihat, sabar ya mak, sabar ya ayah, sabar ya kawan, Pak Muslim, Pak Hamid, Ibunda, sabar ya kak. Jadi di dalam musibah ini, apabila salah satu dari orang tua kita, mama atau ayah, apa kewajibannya? Saya tadi berdialog dengan Pak Muslim, anaknya ada 6 orang, betul Bu? 6 orang. Cucu berapa Bu? 7. Jadi anak, cucu, kemenakan, menantu. Nanti coba Bapak lihat surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah? Ini bukan kata saya Pak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim wa zurriyatuhum min amalihim su kullu ri'im bima kasabat rohinah. Ini artinya, bahasa kitanya, anak, cucu, kemenakan, menantu, istri nanti berkumpul di akhirat. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana Ibu? Orang yang beriman itu yang sholat. Ini saya menyampaikan dua apa ini? Yang satu kepada keluarga kami mendiang marga Pohan dan Ibu, dan kemudian kepada kita semuanya. Yang pertama kepada keluarga kami Bapak Pohan ini, tugas dari anak yang 6 ini, cucu yang 7 ini, apa tugasnya? Pertama, hubungkan silaturahmi ayah. Ya, yang mana anak salah satu? Yang mana anaknya? Coba tunjukkan dulu ya. Anaknya yang mana tadi? Anaknya nggak nampak tadi ya? Ah ya udah, jauh kali ya. Tugas dari anak kanda, hubungkan silaturahmi. Siapa kawan ayah? Ise dongan manta, hubungi. Misalnya Pak Kadus sering ke rumah. Pak Kadus, Bapak mana tahu ayah aku nggak ada lagi. Mana tahu ada kata-kata ayah aku yang tak enak. Tolong Bapak ya maafkan ya. Tolong ya Bapak datangkan. Kemudian yang lain, misalnya sering ke masjid, hubungkan silaturahmi. Nah, yang paling dekat misalnya, apa kesukaan ayah kita, anak kandung selama, misalnya makan bakso, makan nasi goreng, berikan kepada bapak ini misalnya. Hubungkan selalu, jangan putuskan. Itu tugas dari anak. Kemudian apa lagi? Cucunya. Apa? Kan kita sering berdoa ya Bu. Hah? Apa doanya? Masih ingat Bu? Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina. Zurriyatina apa ini? Cucu kami. Ya Pak Kadus. Cucunta, pompuna pitu. Maaf ya, ini campur bahasa Mendeling ini. Cucunya 7. Yang mana cucunya salah satu? Doakan ompung ya. Ya Allah, ampuni opungku, nenekku supaya sehat. Itu tugas dari cucu. Doakan dia. Anaknya macam mana? Ini waktu TK dia diajari guru kita ini. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku
Ampuni kedua orang tuaku. Kasihani mereka sebagaimana mereka menggendong aku ke sana kemari. Ini anak anda, bapak, ibu kita nampak saya sudah tua-tuanya, matanya sudah hampir sama saya nih, udah remang-remang, ya bu? Mengantuk katanya, jangan ada apa-apa. Jadi itu harus kita doakan. Itu tugasnya. Tugasnya apa? Dalam tugasnya apa? Bukan berdoa, ya Allah, ampuni ayahku, ampuni opungku, tapi tidak sholat. Ya Allah, ya Rabbi. Banyak kami di Medan dulu Semandala, doanya bukan main, ampuni ya, bersedekah banyak. Tetapi sholatnya dipertanyakan. Itu tidak boleh. Kenapa? Ada sebuah hadis dari Praista Proni. Bunyinya begini, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Fa'in sholahat sairul akmal, fa'in fasadat sairul akmal. Artinya, bahasa kitanya, yang paling pertama nanti, yang paling awal nomor satu diperiksa nanti adalah sholatnya. Awal, wahid, sholat. Apa gunanya kebun yang luas di kampung kami Pasaman? Apa gunanya rumah yang gedung yang bertingkat? Tapi di rumah itu ada yang sholat, baca Quran pun tidak. Ya Allah, ya Rabbi. Ingat kita firman. Jadi sholat kita ya Bapak ya. Ya. Awalu ma yuhasabu. Fa in sholahat sairul amal. Apabila bu sholatnya bagus, datang sholat, berkumandang azan, hayya 'alas shalah. Ingat bu artinya Pak, Bu, mengajak, menyuruh sholat. Tinggalkan pekerjaan. Ini tidak. Di kampung kami Sungai Rotan, di bawah pohon nanam, main catur juga lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi kalau sudah mati, disuruh orang baca di hadapan mayat, baca Quran. Apalagi artinya? Tidak bisa. Jadi ada suatu ketika, suatu kisah Rasulullah siap sholat duduk misalnya di Masjid Muhammadiyah ini. Ini misalnya Rasulullah. Ini ada sahabat dua, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat yang lain. Datang seorang anak muda, mabuk ya, saya melintas ya. Datang seorang anak muda yang pakaiannya cumpang camping. Cumpang camping macam mana? Maksudnya, pada bahasa kitanya, tidak keruan lah. Jadi datang dia, duduk di masjid takwa itu contohnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang Rasulullah, kaifa haluk ya anak muda, kaifa haluk, apa kabar muda? Terbetih-betih dia, mau nangis, mau ngomong, susah. Ini Rasulullah, ayah saya meninggal, wafat. Jadi dijawabnya, mau di ngomong malu, mau disebutkan malu. Tidak ada yang mau menyolatkannya Rasulullah. Oh, begitu. Nah, jadi Rasulullah, hai Umar, hai Abu Bakar, tolong kalian pergi bersama anak muda ini menengok ayahnya itu. Rasulullah tidak ada hijabnya, batasnya kalau berdoa kepada Allah. Nggak ada batasnya bu ya. Sampai. Jadi dipanggil kalau kami di Padang namanya naik kuda, di sana unta. Panggillah unta, istilah kalau sini red apa? Membawa sewa, tuk-tak. Tukang apa? Tolong kami bawa ke rumah anak muda ini. Pendek cerita, sampailah ke rumah ini, masuklah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab ke ruang tempat golek mayat ayah si anak muda ini. Astagfirullah.
ayah dari anak muda itu menjadi babi yang hitam, yang sangat hitam. Itu baju bapak itu hitam kan? Lebih hitam lagi. Babi yang hitam, yang sangat hitam. Tidak bisa kita bayangkan hitamnya. Dah, itu baliklah Umar bin Khattab dan Abu Bakar bersama muda ini ke masjid. Assalamualaikum Rasulullah. Kaifahalu? Bagaimana ceritanya? Ayah dari anak muda itu menjadi babi hitam yang sangat hitam. Oh, begitu. Ayo berangkat. Naik kuda lagi, naik unta lagi balik. Tak tuk tak, tak tuk tak. Kena cerita sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah dari anak muda tadi menjadi utuh manusia. Tadi babi hitam yang sangat doa Rasulullah tidak ada batas hijabnya kepada Allah. Jadi setelah itu barulah disolatkan, Bu. Ingat, Bu, ya, kalau suami kita, anak kita tidak solat, suruh solat. Barulah disolatkan, dibawalah ke masjid Taqwa Muhammadiyah. Imamnya itu solatkan. Rasulullah bertanya kepada si anak muda ini, hai anak muda, kutanya kau dulu. Kalau bahasa saya ya, saya bukan begitu mungkin ya, bahasa saya nih. Kutanya dulu kau, ayahmu apa kerjanya? Tersendat-sendat jawabannya. Mau nangis, malu, berbeda. Tapi datang merah mata. Ayah saya Rasulullah tidak sholat. Oh, itu. Inilah. Jadi dapat kita simpulkan dua situ persyarat yang kita hadapi. Yang pertama yang mati, ya Bapak, ngiri. Yang kedua malu kita. Pak Lubis meninggal. Rupanya si Lubis ini, Lubis yang lain-lain bukan saya ya, sholatnya jarang. Jadi dua situ persoalan. Keluarga Muhammad dari Lubis malu. Macam mana? Ayahnya menjadi babi yang hitam. Kenapa rupanya? Sholatnya tidak ada. Kemudian di akhirat, ya Allah ya Rabbi. Coba nanti lihat Pak, surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47. Di situ apa? Kullu nafsin bima kasabat rohina. Tengok nanti Bu ya. Surat Al-Mudaththir 38 sampai 47. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap pekerjaan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 38 itu. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Illa yashabul yamin, kecuali penduduk surga fi jannatin naim amma yatasaalun. Rupanya Bu, Bapak Ibu, penduduk surga itu boleh Bu bertanya-tanya. Aku dulu kawan aku ada sifat tambunan. Di mana dia? Kata si penjahitan. Oh, di neraka dia. Oh, ayo kita tengok. Ini bukan saya, firman Allah. Lihat nanti Bu ya. Surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47. Al-Mudaththir. Jadi setelah itu kita apa? Tiap-tiap pekerjaan kita itu dicatat. Jadi datanglah. Ayo Pak Kadus, kita tengok ke neraka. Kawan aku dulu waktu sering ke masjid, tapi dia dulu di masjid tidak mau sholat. Di mana dia rupanya? Di neraka dia. Oh, jadi datanglah apa ini? Penduduk surga ini. Pak Lubis, masalah kokum pisakor. Kenapa kau masuk neraka sakor? Ayat 42 Wak. Kenapa masuk kau neraka sakor? Sebisa-bisa. Kul naku minal musallin. Aku tidak sholat waktu hidup aku di dunia. Aku tinggalkan, aku sia-siakan tidak sholat. Kemudian apa lagi? Namnaku minal musallin. Musallin. Ini Bapak ini, hafal ini. Amalkan Bapak ya. Ada uang aku di kantong, ada orang minta-minta,
ada orang miskin, yang kurang makan di situ. Maaf ya, Pak Kadus misalnya, ada uang di kantong 5.000, kasihkan 1.000, kenapa? Allah tahu dia, ini kantong ini, tahu apa? Bapak enggak, Pak Pohon dia tahu di berapa uang sini, tapi Allah tahu dia. Ini saya ngomongin malaikat ada ini, nanti dipersaksikan ini. Jadi ada uang dia, bantu orang miskin. Kemudian apa lagi? Lam nahulu minal musallin. Selalu berbincang-bincang di kedai kopi. Jadi Pak Luis tidak boleh rupanya dulu di kedai kopi. Ada bertanya, apa Bapak? Tidak boleh dulu di kedai kopi. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi datang komandan dari azan dari Masjid Taqwa, Pak Syahaan, tukang azan situ, datang. Hayya 'alas shalah. Ayo, tinggalkan catur. Catur itu apa rupanya itu? Membuang-buang sia itu. Lebih bagus baca koran daripada catur. Ini tidak. Ya Allah ya Rabbi. Itu nanti semuanya dipertanggungjawabkan Bapak. Ya. Jadi apabila kita ditimpa musibah, ingat, jangan nanti setelah kita mati, kalau kami di Suwerotan, maaf Bu Bapak ya, kita ini bercampur semuanya ya. Sholatnya hanya 2 kali setahun. Sholat apa itu? Sholat hari raya Idul Fitri dengan hari raya lain itu apa? Bubar habir. Tapi kalau sudah mati, disusun Al-Quran di samping mayat itu. Apalagi artinya itu? Ya Allah ya Rabbi, jangan Bapak pergunakan ini adik yang gemu ini, pergunakan waktu ya Bu, adik-adikku ya. Sebelum kuat. Nanti kalau sudah datang nanti apa remeti, tak bisa lagi ruku, tak bisa lagi berdiri, selagi kuat. Ya. Ingat Bapak, petinju dunia Muhammad Ali, kemudian Elias Pikal. Sudah nanti Pak Kadus misalnya diambil Allah, diambil malaikat, uratnya satu, tidak bisa lagi. Kenapa Pak? Remeti, tidak bisa lagi. Tetapi waktu kuat, lupa. Jangan, pergunakanlah ihtanim homsin kopla homsin. Pergunakan yang 5 sebelum 5. Kuatmu sebelum sakit, sehatmu sebelum sakit, umurmu sebelum tua, kayamu sebelum miskin, sempatmu sebelum sempit. Ada ceramah di Muhammadiyah, di Masjid Muhammadiyah. Datang Bu ya. Walaupun betongkan begini kata, siapa yang duduk di majelis taklim pahalanya lebih bagus daripada 100 sholat sunat. Ibunya orang mengaji, nampak di kiningnya itu. Lebih bagus daripada. Jadi ada bertanya Bu Ibu sama saya, Pak Luis, ya kan aku ngantuk, aku tidur aku. Jadi yang ku dengar apa ceramahnya? Ditanya Pak Kadus. Oh, mengenai sholat. Kenapa rupanya? Tertidur aku. Pahalanya sama, yang gendut sama yang kurus sama pahalanya. Tetapi yang gendut ruginya tidak tahu dia yang disampaikan oleh Ustaz. Itu ruginya, pahalanya sama. Jadi Bu, kalau ada majelis taklim pengajian datang Bu. Ya Bu, kita yang hidup ini sebentar nyanyi. Jadi yang terakhir, kepada kelola kami Pak Pohan, saya memang sahabat saya ini sejak kenalnya sih kan saya di Perumnas, orangnya di Mandala. Jadi kita sebagai innamal mu'minuna ikhwatun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabri, mari kita jadikan anaknya Anam, cucunya Anam, doakan ayah kita, opung kita. Ayat tadi ya, At-Tur ayat 21, lihat nanti Bu ya. Walladzina amanu wattawallahum, kami Allah mengumpulkan nanti. Oh, ada menantuku yang saya mengasih duit. Datanglah ayahnya. Oh, tulangnya namanya. Di mana menantu aku ini? Ada satu menantu, waktu aku di dunia rajin kali mengasih rokok, rajin kali mengasih duit, mengasih kopi. Di mana dia rupanya? Rupanya di neraka dia. Kenapa masuk? Itulah ditanya ashabul yamin, penduduk surga. Masalah kokum sakor. Kenapa kau bere masuk neraka sakor? Tulang, aku sudah sholat. Engkau sendiri tidak sholat aku dulu. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu para sahabat,
Mari jadikanlah hidup kehidupan kita ini mohon kepada Allah. Ayat yang kita baca surat nanti sabiku ila maghfirah, mohonlah keampunan kepada Allah. Jangan bermohon ya Allah ampuni kedua orang tuaku, kasihani mereka, tetapi tidak sholat. Tidak ada artinya. Sholat dulu baru berdoa. Tak ada artinya sholat. Kalau tak sholat berdoa saja, tidak. Sholat dulu. Sholat itu tiang agama. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu sebagai watawasau bil haqqi watawasau sabri, walaupun kita berjauhan tetapi hati kita tetap bersatu. Innamal mu'minatun watawasau bil haqqi watawasau sabri. Kewajiban kita orang yang beriman, apalagi kenal ibu bapak kita sama-sama di sini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kami sampaikan ini menjadi perubahan bagi kita semuanya, khususnya kepada keluarga kami, Marga Pohan. Jadi kepada Bapak Kadus saya mohon maaf, dan kepada keluarga besar Pak Pohan saya mohon maaf, mana tahu yang saya sampaikan ini tidak mengena. Dan kepada kita semuanya saya mohon ampun kepada Allah, yang saya sampaikan itu adalah dasarnya hadis dan Quran Allah, dan apabila penyampaian-penafsirannya kurang pas, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada semuanya. Jadi saya akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.